Ini adalah kisah seorang tukang bakso bernama Parjo. Pada saat itu, Parjo tengah menjajakan dagangannya di sebuah kampung yang baru ia datangi. Kampung itu sangat sepi, seperti sudah tidak ada kegiatan lagi di malam hari. Padahal ini belum terlalu malam. Saat ia sampai di depan suatu gang, dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu adalah salah satu warga di kampung tersebut. Parjo pun bertanya kenapa kampung ini sepi sekali. Ternyata malam ini adalah malam yang berdepatan dengan malam Satu Suro. Malam Satu Suro adalah malam yang dikeramatkan, di mana para dedemit muncul dan mengadakan semacam pertemuan. Jadi dulunya kampung ini adalah sebuah hutan yang di dalamnya terdapat banyak sekali makhluk halus. Makhluk-makhluk penunggu hutan itu terkenal sangat ganas. Zaman dahulu apabila seorang dukun atau paranormal dimintai bantuan untuk mengusir makhluk halus, maka makhluk-makhluk itu akan dipindahkan di hutan ini. Pernah seorang kiai didatangkan untuk mengusir makhluk-makhluk tersebut, namun mereka sangat kuat karena kini telah membentuk sebuah koloni. Ia hanya berpesan agar jangan keluar pada saat malam Satu Suro, karena pada saat itu mereka akan mengadakan sebuah pertemuan. Parjo pun tidak mempercayai cerita-cerita tersebut. Namun saat ia hendak pergi, sang pria tersebut mengatakan kepada Parjo agar jangan pipis sembarangan. Parjo tidak boleh buang air sembarangan selagi berada di kampung ini. Yang dikhawatirkan terjadi, Parjo nekat buang air kecil di sebuah pohon. Mungkin karena kandung kemihnya sudah penuh. Tiba-tiba saja dari arah belakang seorang pria memanggilnya. Rupanya pria tersebut hendak membeli beberapa mangkuk bakso. Parjo pun diajak untuk ke rumahnya. Di depan rumah sudah menunggu istri dan anak pria tersebut. Dalam hati Parjo berpikir, ternyata ada juga warga sini yang tidak percaya hal-hal mistis seperti itu. Dengan semangat, Parjo pun membuat pesanan pria itu. Dia akan membuat bakso seenak mungkin supaya dia mendapat pelanggan tetap di kampung ini. Saat hendak mengantarkan baksonya ke dalam rumah, pria itu meminta Parjo untuk duduk di dalam. Tentu saja Parjo tidak menolaknya, sekalian untuk berkenalan, karena Parjo memang baru pertama kali masuk di kampung ini. Saat tengah bercengkrama, tiba-tiba pria itu mengajak Parjo untuk menginap di rumahnya. Tentu saja Parjo menolak, karena ia merasa mereka baru saja saling mengenal. Tapi entah kenapa, pria tersebut terkesan memaksa. Istrinya pun juga sama. Pria itu berkata bahwa di luar bahaya. Entah bahaya macam apa yang dimaksud pria tadi. Karena merasa tidak nyaman, Parjo pun memutuskan untuk pamit. Dan pria itu membayar bakso yang mereka makan. Tapi saat Parjo hendak pergi, pria itu memanggilnya sekali lagi. Parjo pun menoleh. Alangkah terkejutnya dia. Apa yang dilihat olehnya itu sungguh sangat mengerikan. Keluarga tadi berubah menjadi makhluk-makhluk yang mengerikan. Hal seperti ini memang baru pertama kali bagi Parjo. Karena saking kagetnya, Parjo pun hilang kesadaran dan akhirnya pingsan.
Parjo pun ambruk seketika di rumah itu. Keesokan harinya, beberapa warga menemukan Parjo tergeletak di rumah itu dan membawanya ke rumah seorang kiai. Saat Parjo terbangun, ia pun menceritakan kejadian yang ia alami malam itu. Dan sang kiai itu pun ternyata sudah tahu. Pak Kiai pun menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi pada Parjo. Menurut penuturan Pak Kiai, sebenarnya Parjo hendak dibawa oleh Algojo Jin, penunggu kampung tersebut. Hal itu disebabkan karena Parjo telah kencing di sembarang tempat, sebuah hal yang sangat dilarang di kampung ini. Para Algojo itu bertubuh besar dan sangat kuat. Namun, makhluk yang kemarin malam dilihat oleh Parjo ternyata mencoba untuk menolong Parjo. Dia mengatakan pada para Algojo bahwa Parjo adalah tamu mereka. Itu sebabnya mereka membuat Parjo pingsan di rumah tersebut. Sebenarnya Pak Kiai pun kurang mengerti kenapa dedemit itu mau menolong Parjo. Menurut Pak Kiai, tidak ada demit yang mau menolong manusia. Manusia dilarang untuk bersekutu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Setan selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia bagaimanapun caranya. Pak Kiai pun bertanya kepada Parjo dengan sangat serius, apakah Parjo diberi sesuatu oleh makhluk tersebut, atau Parjo sudah bersekutu dengan makhluk-makhluk tersebut? Parjo pun dengan tegas menjawab, tentu saja tidak, mana mungkin ia bersekutu dengan makhluk semacam itu. Hal itu sangat-sangat menyeramkan baginya. Singkat cerita, tibalah Parjo di rumahnya. Dia pun merogoh kantongnya dan menemukan sebuah daun emas. Ia tidak tahu dari mana ia mendapatkan daun itu, karena sebelumnya benda itu tidak ada di kantongnya. Ia pun memutuskan untuk menyimpan daun tersebut. Dan kisah pun tamat. Dan untuk teman-teman yang menyukai cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini ya.